Bayangkan suatu hari kamu keluar rumah, kamu coba melihat langit, lalu tiba-tiba dunia berubah. Orang-orang di sekitar kamu mulai histeris, berteriak, dan mulai mengakhiri hidupnya dengan cara paling mengerikan. Bukan karena wabah, bukan karena bom, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat. Dan satu-satunya cara untuk selamat hanyalah dengan menutup mata. Kamu memiliki mata normal, hanya saja dipaksa buta. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Di dalam sebuah rumah sunyi, seorang wanita tangguh bernama Mallory sedang memberikan instruksi pada dua anak kecil yang ia panggil Boy dan juga Girl. Ia mengklaim jika anak-anaknya harus menutup mata rapat-rapat dengan kain penutup. Mallory memperingatkan karena jika kalian membuka mata, kalian akan mati. Kemudian dia pun langsung mengajak kedua anaknya untuk bergegas pergi dari sana. Mereka melakukan perjalanan dengan menutup kedua mata mereka dengan menggunakan sebuah kain. Meski terlihat terpapah, namun karena terbiasa oleh keadaan, mereka tiba nih di sebuah sungai. Mel lalu langsung mengarahkan kedua anaknya untuk menaiki sebuah perahu yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian film beralih ke 5 tahun yang lalu, di mana Mallory yang membawa kedua anak kecil tadi kini terlihat masih mengandung. Mallory merupakan seorang pekerja seniman. Kakak Mallory yang bernama Jessica sangat peduli kepadanya. Ia lalu mengajak adiknya untuk memeriksa kandungan yang semakin besar, namun sebelum itu mereka sempat melihat berita di luar negara mengenai adanya fenomena bunuh diri massal entah karena apa. Setibanya di rumah sakit, Mallory dipaksa oleh seorang dokter bernama Dr. Lapham karena Mallory mengandung anak dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jadi, Dr. Lapham menyarankan Mallory agar anaknya diadopsi oleh orang yang tidak mempunyai keturunan, sebab membesarkan seorang anak tanpa adanya ayah kandung akan membuat Mallory merasa terbebani. Mallory tidak bisa memutuskan pilihannya. Saat pulang dari sana, Mallory mulai melihat seorang wanita yang membenturkan kepalanya ke sebuah kaca. Dengan sangat panik, Mallory mulai berlari, lantas ia mulai mengarahkan Jessica untuk bergegas pergi karena sesuatu yang mereka lihat di berita pagi hari mulai terjadi di area sini. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat keadaan jalanan yang telah sangat kacau. Semua kekacauan terjadi dengan sangat cepat. Mereka berdua pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya. Anehnya lagi, Jessica seperti mengalami halusinasi yang membuat dirinya menabrakkan mobil. Oh my god, what the fuck is that? Tak berhenti di situ, Jessica juga menabrakkan tubuhnya ke salah satu mobil yang sedang melintas. Semua orang pun berlarian dengan rasa takut. Teriakan demi teriakan mulai terdengar. Mallory yang tidak tahu harus pergi kemana, tiba-tiba ditolong oleh seorang pria yang kemudian mengajak Mel untuk memasuki salah satu rumah di tempat tersebut. Di dalam rumah itu terlihat ada beberapa orang yang sudah ada di sana. Mereka semua langsung bergegas untuk menutup kaca dengan menggunakan kertas. Mereka semua merasa bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kini, semua orang bunuh diri secara massal. Mereka semua yang berada di dalam rumah terdiri dari Greg, Cheryl, Felix, Lucy, Charlie, Tom, dan Doug. Bahkan Doug benar-benar merasa kesal kepada Mel karena ia telah kehilangan istrinya ketika berusaha menyelamatkan Mel sebelumnya. Belum jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, tapi yang pasti, mereka yang sudah berada di dalam rumah tersebut mulai menjalani hari demi hari dengan ketidakpastian. Hingga di satu waktu, datanglah seorang wanita yang berasal dari dunia luar yang bernama Olympia. Dia juga sedang mengandung seperti Mallory. Olympia menjelaskan jika dunia luar kini telah dipenuhi oleh mayat manusia. Semua orang yang keluar dengan mata telanjang akan berhalusinasi untuk bunuh diri. Di dalam rumah tersebut, Greg memiliki sebuah rencana pasti untuk melihat makhluk tak kasat mata tersebut dengan menggunakan kamera CCTV. Ia berpikir dengan melihat makhluk tersebut melalui perantara, mereka mungkin tidak akan apa-apa. Semua orang sempat menolak. Doug yang keras kepala apalagi. Namun hanya ini satu-satunya cara untuk mengetahuinya. Saat Greg mulai mengawasi kamera CCTV, kejanggalan mulai terjadi. Greg seperti dikelilingi oleh suara-suara yang menyuruhnya untuk melakukan bunuh diri. Seketika, Greg pun langsung bertindak.
Saat itu juga kini mereka menyadari jika makhluk misterius tersebut dapat menyerang manusia walaupun tidak berhadapan secara langsung. Semua kehidupan benar-benar lenyap, tidak ada listrik, makanan, bahkan kehidupan yang menjadi kepanikan massal. Yang ada hanyalah ketidakpastian mengenai mereka masih hidup di keesokan hari atau tidak. Malam kini berganti. Mallory yang tidak bisa tidur berencana berjalan-jalan di rumah tersebut. Tom yang juga tidak bisa tidur kemudian mengajak Mallory untuk mengobrol. Mereka membicarakan kehidupan mereka di masa lampau. Sampai keheningan malam mengantarkan mereka kepada perbincangan yang sangat menghangatkan. Kembali ke masa kini, terlihat Mallory bersama kedua anak kecil yang kini sudah berada di atas perahu selama 14 jam. Saat tiba di perairan Sungai Tenang, Mallory tiba-tiba diserang oleh seorang pria yang mengarahkan Mallory untuk membuka penutup matanya. Pria tersebut benar-benar tidak normal. Ia tidak terpengaruh meski ia tidak memakai penutup mata. Tapi beruntung, Mallory yang melatih kepekaan suaranya ternyata berhasil membunuh pria tersebut, bahkan membuat sang anak tenang karena mereka mulai kembali melanjutkan perjalanan. Kembali ke 5 tahun sebelumnya, persediaan makanan yang mulai menipis membuat Tom mulai sangat berani. Kini mengajak beberapa orang untuk mencari makanan di salah satu supermarket yang kebetulan tempat bekerja Charlie. Charlie pada awalnya enggan ikut karena ia sangat takut. Namun karena ia adalah satu-satunya yang tahu supermarket itu, ia dipaksa ikut. Dan sebelum itu mereka pun menutup semua kaca mobil dengan menggunakan kertas. Tom akan menyetir mobil tersebut dengan mengandalkan navigasi yang ada di dalam mobil. Detik-detik menegangkan dimulai. Tom mulai menyetir sesuai arahan dari navigasi, sampai mereka pun berada di situasi sulit karena navigasi kini menangkap signal yang mulai mengelilingi mobil mereka. Somebody else driving out there? Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di tempat tujuan. Sebelum membuka penutup mata, mereka semua menutup seluruh kaca di supermarket. Sampai akhirnya mereka pun berlima merasa senang karena banyaknya makanan di supermarket tersebut. Mereka mulai menyantap apapun yang mereka inginkan. Beberapa dari mereka benar-benar merasa bahagia, bahkan merasa jika ini bukanlah kiamat. Sementara Mallory yang melihat 3 ekor burung tampaknya berencana membawa burung tersebut. Ketika sedang mengumpulkan beberapa makanan, terdengar suara seseorang yang berada di pintu gudang. Mereka yang mendengar itu pun berencana mengecek sumber suara tersebut. Tapi anehnya burung yang dibawa Mallory seperti merasa ketakutan dengan keadaan yang sedang terjadi. Mel mengarahkan Tom untuk tidak membuka. Tapi Tom yang benar-benar peduli tidak bisa diam saja mendengar permohonan seseorang di balik pintu. Sampai semua terkesan luluh. Karena orang yang berada di balik pintu rupanya mengenal Charlie sebagai karyawan lain di toko ini. Akan tetapi, ketika pintu mulai terbuka, ia berencana menyerang mereka semua. Mereka pun berencana kembali ke rumah mereka. Ketika malam hari, Mallory yang sedang mengobrol bersama Doug tiba-tiba mendengar suara dari mesin mobil yang kini sedang dihidupkan. Ternyata Felix bersama Lucy telah mencuri mobil tersebut untuk pergi dari sana. Kembali ke masa kini, Mallory yang sudah berlayar selama seharian seketika dibuat panik ketika Boy tiba-tiba terjatuh. Ia sangat beruntung Boy berhasil diselamatkan, namun persediaan mereka kini hilang. Ia lalu memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai. Lalu ia pun berusaha menghampiri sebuah kabin untuk mencari sejumlah persediaan atau selimut agar bisa menutupi pandangan mereka. Pada awalnya semua berjalan lancar, sampai suatu ketika makhluk tersebut mulai mencium keberadaan dari Mallory. Ia benar-benar gelisah. Kedua anaknya yang juga turut cemas memacu Girl berniat mencari sang ibu, tapi yang ia dapat hanyalah diam. Karena Mallory kini kembali dan mulai memarahinya yang tidak patuh untuk tidak keluar dari perahu. Beralih ke 5 tahun sebelumnya lagi, kini mereka yang tersisa tidak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi mobil yang mereka gunakan untuk mencari makanan kini telah dicuri oleh Felix dan juga Lucy. Saat mereka sedang memikirkan sebuah rencana,
Muncullah seorang pria yang tiba-tiba masuk ke rumah tersebut tanpa menggunakan penutup mata. Pria ini bernama Gary. Ia dipersilakan masuk oleh Olympia karena ia pernah berada di posisi sang pria dan itu benar-benar harus dibantu, pikirnya. Doug yang merasa janggal langsung mengarahkan Gary untuk keluar dari rumah tersebut. Namun, Carol malah memukul kepala Doug yang membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Mereka semua sepakat untuk mengurung Doug di sebuah tempat agar tidak gegabah. Sementara di lain sisi, Mallory yang bersama dengan Olympia tampaknya mulai terlihat akrab, di mana mereka bahkan sedang memikirkan sebuah nama untuk bayi mereka jika lahir nanti. Keesokan paginya, Olympia mulai merasakan gejala sakit seperti akan melahirkan. Tak lama dari itu, Mallory juga merasakan sakit seperti ingin melahirkan juga. Kini Olympia bersama Mallory akan dipandu oleh Cheryl untuk melahirkan bayi mereka. Berbeda dari kepanikan semua orang, Gary yang berada di ruang tamu tiba-tiba kini mengeluarkan beberapa gambar yang terlihat cukup misterius. Tak hanya itu, Gary juga berjalan menuju kaca jendela yang kemudian dia pun merusak penutup kertas di jendela tersebut. Doug benar-benar tidak bisa berbuat banyak, karena ia kini dikunci di dalam garasi. Doug sempat memperingatkan Tom yang sedang mengambil beberapa barang untuk persalinannya Mallory dan juga Olympia, tapi Tom tidak percaya. Sampai ia pun kini dipukul oleh Gary yang membuat Tom pun langsung tidak sadarkan diri. Bahkan Gary juga membuka pintu ruang garasi tempat Doug berada. Setelah membuat kekacauan di ruang bawah, Gary langsung mendatangi tempat persalinan Olympia dan juga Mallory. Olympia melahirkan anak perempuan, sedangkan Mallory melahirkan anak laki-laki. Gary yang pada awalnya terlihat seperti orang normal, kini secara tiba-tiba berjalan menuju kaca jendela dan merusak penutup jendela tersebut. Setelah kejadian itu, seketika Olympia pun langsung mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Mel kini mulai merebut bayi yang ada di genggaman Olympia. Tibalah giliran Mallory yang akan dipaksa membuka mata oleh Gary. Namun, secara beruntung, Doug yang masih selamat langsung menembak Gary yang mencoba menyerang Mallory. Tapi sialnya, Doug malah harus terbunuh oleh Gary. Lima tahun pun kini telah berlalu. Anak dari Olympia dan Mallory sudah tumbuh dan semakin besar. Mallory dan Tom tampaknya sudah saling mencintai. Dan mereka telah berhasil mengajari anak-anak tersebut untuk peka terhadap suara. Sebab jika mereka membuka mata di alam bebas, maka mereka akan mengalami halusinasi untuk melakukan bunuh diri. Mallory belum menamai kedua anak tersebut semenjak insiden yang terjadi saat Gary mengacaukan semuanya. Malam harinya, tiba-tiba terdengar suara dari walkie-talkie yang mengabarkan jika mereka memiliki tempat tinggal yang cukup aman. Orang di dalam walkie-talkie tersebut mengatakan, jika tempat mereka berada di dekat hilir sungai, tanda-tanda jika mereka sudah sampai yaitu ketika mereka melewati jeram-jeram sungai yang sangat deras. Dan setelah itu, Tom dan Mallory pun diperintahkan untuk mengikuti suara kicauan burung yang berada di tempat tersebut. Bahkan orang di balik walkie-talkie berbicara, jika ia bernama Rick. Pada keesokan harinya, Tom tanpa aba-aba mulai mengajak Mallory untuk mendatangi tempat tersebut, karena kini mereka tidak memiliki lagi persediaan. Pada awalnya Mel tidak ingin mereka gegabah. Namun setelah beberapa kali melihat orang-orang tidak normal mencari orang berpenutup mata untuk dibunuh, secara terpaksa mereka berempat pun kemudian memulai perjalanan mereka pada keesokan paginya. Saat Tom dan Mallory sedang singgah di sebuah rumah, terdapat beberapa orang yang tidak memakai penutup mata. Mereka adalah orang-orang khusus yang bertugas untuk mencari manusia yang tersisa agar melakukan bunuh diri. Tom kemudian menyerahkan dirinya agar Mallory bersama anak-anaknya bisa melarikan diri dari sana. Ia pun berjanji jika ia akan menyusul Mallory dan berkata jika ia sangat mencintainya. Tanpa rasa takut, Tom kemudian mulai mendekati orang-orang tersebut. Bahkan ia pun mulai berpura-pura menjadi pria yang sangat polos. Kematian Tom benar-benar sangat berharga, karena membuat Mallory bersama kedua anaknya pun berhasil selamat dari serangan orang-orang itu. Tapi di samping itu, Mallory harus merasakan kesedihan akibat kematian Tom.
Itulah mengapa Mallory bersama kedua anaknya sekarang melakukan perjalanan ke aliran sungai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Mallory pun tiba di dalam jeram sungai yang sangat deras. Perlakuan Mel kepada Girl sebenarnya tidak sepengertian kepada Boy, karena kita tahu Girl bukan anak kandungnya. Ia bahkan sesekali berpikir jika Girl halus membuka mata untuk memandu mereka melewati aliran sungai agar aman. Tapi setelah melihat perjuangan Tom yang sangat menyayangi mereka, Mel benar-benar membuka mata jika secara batin Girl juga adalah anaknya. Di tengah situasi yang mulai mencekam, sialnya perahu yang dinaiki oleh Mallory harus terbalik karena arus sungai yang sangat deras. Meski sempat terombang-ambing dan mulai berteriak kehilangan arah, beruntungnya Mallory masih bisa menyelamatkan kedua anaknya dari arus air tersebut. Bahkan tanpa menunggu waktu lama, kini mereka pun mengikuti suara kicauan burung sesuai dengan perintah dari orang sebelumnya. Di tengah hutan, Mallory tiba-tiba terjatuh ke dalam jurang yang membuat dia terpisah dengan kedua anaknya. Suara-suara misterius pun mulai bermunculan. Suara misterius tersebut menggoda kedua anak Mallory agar mereka membuka penutup mata. Mallory kini berteriak. Ia mulai melarang anak-anaknya untuk mendengarkan suaranya jika suara-suara di luar sana adalah tipuan semata. Di waktu ini ketegangan mulai memuncak. Mallory benar-benar bingung bagaimana cara menemukan anaknya. Tapi kekuatan batin yang mengikat membuat Mallory yang bisa fokus kini bisa menemukan kedua anaknya melalui suara yang mereka keluarkan. Kini Mallory yang kembali bersama kedua anaknya pun langsung bergegas mengikuti suara kicauan burung yang semakin keras. Di saat yang bersamaan itu, Mallory juga diganggu oleh suara aneh yang menyuruh Mallory agar membuka penutup matanya. Setelah perjalanan yang sangat menegangkan, pada akhirnya mereka pun berhasil tiba di tempat tujuan. Ternyata tempat itu adalah sekolahan tunanetra atau tempat dari orang-orang yang tidak bisa melihat. Sebagian besar penghuni di tempat tersebut adalah para tunanetra, jadi itulah mengapa mereka bisa bertahan hidup. Karena di dunia sekarang yang bertahan hidup adalah orang-orang yang tidak bisa melihat. Situasi di tempat itu sangat aman dan juga damai. Bahkan Mallory yang berada di ruangan juga bertemu dengan Dr. Lapham yang sebelumnya memeriksa kandungan Mallory 5 tahun lalu. Dalam rasa haru, Mallory kemudian menamai anak dari Olympia bernama Olympia. Sedangkan anak kandungnya dinamai dengan nama Tom untuk mengenang orang-orang yang berjasa di kehidupan luar ini. Film berakhir dengan Mallory, Tom, dan Olympia kecil menemukan tempat di mana mereka bisa hidup meski dunia luar sudah hancur. Bird Box adalah sebuah film yang menceritakan kisah mencekam tentang ketakutan, kehilangan, dan juga harapan, di mana dunia telah dihancurkan oleh sesuatu yang tidak terlihat, membuat manusia harus melawan bukan hanya makhluk misterius, tapi juga sisi terburuk dari sesamanya. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten terbaru di channel ini. Jadi, sampai jumpa di konten selanjutnya.